sudah sampai nih di Medan misalnya. Emang ayah kemana? Rasanya sedih juga sih, tapi ya itulah fakta. Iya, saya lupa ya kasih kabar dia kemarin karena begitu sibuknya, karena sehari sebelumnya saya masih harus kerja, siaran, dan lain sebagainya. Keluarga bagi saya adalah bibit yang harus saya kembangkan untuk bisa memberikan kembali manfaat kepada sesama. Saudara, sinyal pindah ibu kota semakin sering diungkap Presiden. Provinsi Kalimantan Timur, rencana balapan ibu kota. Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Saya Aiman, saya ajak Anda bicara eksklusif dalam episode. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono, musim kedua yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Media Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV supaya Anda tidak tertinggal setiap episode terbarunya. Di musim kedua ini, saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan kehidupan saya menjadi seorang jurnalis yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semuanya saya akan bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, episode kali ini saya akan berbagi kisah saya menjadi, sebenarnya malu nih saya nih, seorang ayah dan seorang suami. Kayak sukses aja gitu ya, kan sukses atau enggak tidak bisa dinilai sekarang ya. Ketika seorang pria memutuskan untuk menikah, ia harus sadar bahwa tanggung jawabnya bukan hanya sekedar membangun hubungan bersama istri, melainkan juga kelak menjadi ayah bagi anak-anak tercinta. Itu katanya ya. Tapi peran menjadi suami dan ayah adalah tanggung jawab besar bagi saya. Iya dong, saya harus cerdas mengatur waktu, menjalin hubungan dengan istri, serta mendidik anak-anak saya sehingga mampu menciptakan keluarga yang harmonis, walaupun di tengah kesibukan bekerja sebagai jurnalis. Saya mau cerita dikit nih. Pernah waktu saya keluar kota, kan Aiman tuh sering keluar kota ya. Saya keluar kota, lalu kemudian kan berangkat tuh sebelum subuh kadang-kadang kita sudah berangkat untuk menuju ke bandara dan terbang lah. Sampai di kota tujuan, lalu saya sampaikan di grup keluarga inti ya, saya, istri, dan anak-anak di situ. Anak saya usia sekolah dasar. Terus saya bilang, sudah sampai nih di Medan misalnya, Sumatera Utara. Terus anak saya WhatsApp, emang ayah kemana? Rasanya sedih juga sih, tapi ya itulah fakta. Jadi kadang kalau saya melihat itu, anak saya tadi yang kelas 4 SD bertanya ketika saya sudah, iya, saya lupa ya kasih kabar dia kemarin karena begitu sibuknya, karena sehari sebelumnya saya masih harus kerja, siaran, dan lain sebagainya. Sementara pada saat subuh, sebelum subuh bahkan saya harus sudah berangkat lagi. Sehingga 2 hari itu saya nggak ketemu. Sampai kemudian saya tiba di kota lain, di kota tujuan sampai beberapa hari. Lalu kemudian saya kembali ke Jakarta untuk kemudian bertemu dengan keluarga saya. Tapi ya itulah dinamika yang terjadi. Saya harus nikmati dan saya berikan pengertian kepada anak saya bahwa ya, ini bukan bicara soal saya, ini bukan bicara soal anak saya, tapi ini bicara soal bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk sesama kita. Orang sering dengar ya, quality time dan lain sebagainya. Ketika saya bersama dengan anak-anak saya, ketika saya sedang bersama dengan istri saya, tentu saya wajib menghadirkan quality time meskipun tidak banyak. Mungkin 1 atau 2 jam di hari libur saya. Karena di hari kerja tentu selain saya siaran, kemudian juga kantor, banyak waktu yang misalnya ada di rumah saya gunakan untuk riset. Karena investigasi tentu tidak bisa tanpa riset. Sangat rentan. Kita bergerak sendiri, kita mengupas sendiri, ya tentu tidak saya sendiri, ada tim juga. Tapi terbatas, dan tentu itu menjadi hal yang menantang buat kami semua. Dan quality time bagi keluarga saya tentu penting, sekaligus saya juga memberikan manfaat bagi mereka. Jadi
ketika saya menanyakan bahwa ada sesuatu kasus misalnya dari sisi kemanusiaan misalnya, lalu anak saya ajak untuk diskusi pada kasus-kasus yang mungkin yang mudah dicerna ya, kalau terlalu sulit juga mungkin susah juga. Misalnya ada kasus misalnya ada panti asuhan yang dilakukan hal yang tidak sepatutnya, bahkan penyiksaan, ada beberapa yang meninggal di sana. Saya memberikan pengertian pada anak saya, setidaknya ada satu hal, kamu harus bersyukur bahwa kita diberikan Tuhan anugerah, walaupun dengan segala kekurangan yang mungkin engkau rasakan, tapi kita punya kelebihan, kita masih berkumpul, aman, cukup makanan, dan itu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat di sana, banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Dan hal-hal yang sederhana itu saya dapatkan ketika saya menjadi jurnalis. Mungkin saya tidak akan dapatkan ketika saya berada di lingkup pekerjaan yang lain. Mungkin. Dan itu menjadi anugerah buat saya untuk saya kemudian sampaikan ke keluarga saya. Mohon maaf agak tersentuh dikit. It's okay. Keluarga bagi saya, 3 kata ya, susah juga ya. Keluarga bagi saya adalah bibit yang harus saya kembangkan untuk bisa memberikan kembali manfaat kepada sesama. Mungkin lebih dari 3 kata, tapi saya yakin manfaatnya akan juga lebih dari 3 manfaat. Karena akan ada manfaat yang banyak ketika kita bisa memberikan pengertian pada anak kita, kepada istri kita, bahwa hidup bukan hanya sendiri. Hidup bukan bicara hanya kita. Hidup bukan bicara soal bagaimana kita nanti ke depan. Tapi hidup bicara soal kita sama-sama maju ke depan. Yang paling dekat dari keluarga, lingkungan, bangsa. Dan kita harus maju sama-sama. Dan semangat itu yang selalu saya sampaikan. Jangan pernah berpikir sendiri. Karena ada orang lain yang mungkin Tuhan berikan kemampuan untuk kita, agar kita bisa menolong mereka, agar kita bisa membantu mereka seberapapun kecil. Dan pertolongan tidak hanya melulu uang. Ada ilmu, ada teladan, dan apapun yang bisa kita berikan, sekecil apapun itu. Ketika memutuskan untuk berkeluarga, tanggung jawab besar kelak akan dihadapi oleh saya menjadi seorang suami bagi istri tercinta, ayah bagi anak-anak saya kelak, serta menyatu padukan semuanya menjadi sebuah keluarga. Saya selalu memberikan pengertian pada anak-anak saya. Kebetulan anak saya dua-duanya perempuan. Dan ya saya cukup ya. Ada 2 usia sekolah dasar, mungkin nanti tahun depan akan masuk ke sekolah menengah. Apa yang saya sampaikan kepada mereka adalah sekali lagi bahwa kita hidup tidak sendiri dan kita harus memberikan manfaat sekecil apapun, tapi konsisten kepada lingkungan kita, kepada sesama kita, kepada alam, termasuk juga tanaman dan juga hewan yang mungkin Tuhan berikan kepada kita untuk bisa memberikan manfaat bagi mereka. Apapun itu. Karena kita hidup di alam, kita hidup di sini bukan tanpa alasan. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesempatan. Juga bukan sekedar hiasan. Jadi gunakan itu, bermanfaat, jangan takut lelah, karena sesungguhnya memang dunia tempat berlelah-lelah. Nikmati, maksimalkan, manfaatkan, dan banyak memberikan sumbangsih bagi sesama dan juga alam. Ya, saya beruntung jawabannya saya harus katakan definitely yes. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya mungkin ya seorang wartawan itu menjadi orang yang pertama kali tahu
seorang wartawan mungkin menjadi orang yang bahkan sangat tahu akan banyak hal lebih dalam dari masyarakat pada umumnya. Dan pengetahuan itu sangat bermanfaat. Mengetahui latar belakang yang mungkin tidak bisa disampaikan secara luas kepada publik. Mungkin. Karena tidak mungkin juga semua hal bisa disampaikan. Satu misalnya karena perlu penyelidikan sehingga ada hal-hal yang memang harus ditahan terlebih dahulu meskipun nanti belakangan bisa disampaikan. Ada juga misalnya hal-hal yang memang tidak patut untuk disampaikan karena satu dan lain hal. Ada juga misalnya hal-hal banyak sekali. Tapi semua itu bisa diambil beberapa untuk kemudian dijadikan pelajaran, terutama untuk keluarga. Dan yang paling penting, saya bersyukur menjadi wartawan karena wartawan harus selalu belajar. Tidak pernah berhenti belajar buku, pengalaman, dan juga hal-hal yang ditemui. Dan semangat itu tercermin ke dalam anak. Bukankah anak adalah kertas putih yang tulisannya ditentukan oleh sang orang tua? Bukan secara paksa, tapi sang anak melihat dengan sendirinya. Jadi saya bersyukur dan saya mempertahankan semangat itu. Seberapapun, saya mungkin tidak bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh anak saya secara banyak. Maafkan ayah, nak. Tapi yang harus saya berikan adalah modal mereka untuk berjuang. Yang harus saya berikan adalah modal mereka untuk melanjutkan hidup. Yang saya bisa berikan adalah modal mereka untuk punya kekuatan dalam melangkah, dalam setiap nafasnya, untuk kemanfaatan. Adakah pesan yang bisa saya sampaikan kepada para kepala keluarga di Indonesia? Warisan terbesar dari orang tua adalah ilmu, bukan yang lain. Berikanlah ilmu bermanfaat kepada anak dan jadikanlah mereka kuat, tangguh untuk menjalani hidup dengan modal ilmu yang bermanfaat yang mereka jalankan di sisa kehidupan mereka. Saudara, dalam hidup saya ini, saya juga menjalani peran sebagai ayah dan suami tentu. Melalui kisah tadi, semoga sedikit bisa menginspirasi teman-teman semua. Saya bukan ahli psikologi, saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya alami, saya jalankan di tengah-tengah aktivitas saya sebagai jurnalis. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu kisah menarik lainnya dari podcast Aiman Wicaksono di episode berikutnya. Salam.